Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha suq ya al-yawmin mansub. Wa ta'alumu wa ta'allimu wa tadhakuru tadhkiruna fa indifa wal ifada wal istifada wal hatala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasuli wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ibati awjila qurbi martabati wa thawabi. Allahumma akrina bi nuril fahmi wa ahrijna min dhulmatillahi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke, kemarin kita masih belum selesai muqaddimah ya. Selesaikan hari ini. Oke, ini ya. Kemarin itu sampai apa? Sampai wabakdu ya. Sampai wabakdu ya. Ya. Sampai wabakdu kemarin ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumikum wa bi ulumi sa'iri sholihin fid dharain amin ya. Wabakdu ya. Wabakdu yu'ta biha lil intiqali min uslubin ila uslubin akhar ya. Biasanya lafadz wabakdu ini kegunaannya itu yu'ta biha lil intiqali, tujuannya untuk agar apa ya, sebagai perantara, sebagai pijakan ya, ketika kita ingin pindah dari pembahasan lain, dari suatu pembahasan ke pembahasan lain ya. Ya, jadi setelah sholawat salam pembukaan, kemudian membahas mengenai buku yang akan dipaparkan oleh pengarang, nah itu biasanya didahului oleh wabakdu ya. Wa asluha, wa asal daripada lafadz wabakdu ini amma ba'da. Amma ba'du ya. Asalnya itu ada ammanya, amma ba'du. Bidalil luzumil fa'i fi haiziha ghaliban. Ya. Dalilnya apa ya? Karena ada kok mengira-ngirakan amma ba'du, ada ammanya. Karena setelahnya itu ada fa'nya, ada jawabnya. Yang mana jawabnya itu ada fa'nya. Ya, ghaliban ya, setelahnya itu. Litadammuni amma makna syarti, karena amma ini mengandung makna syarat. Syarat kan memerlukan jawab. Jawab itu biasanya pakai fa ya. Nah, setelah ba'du ini biasanya ada fa. Ba'du. Nah, ini dalam lafadznya ini ba'du wa hadza mukhtasarun. Nah, ada fa-nya. Makanya asal daripada ba'du itu di depannya itu ada ammanya. Ya, kemudian ammanya dikira-kirakan ya, dikira-kirakan mengira-kirakan amma. Wal aslu ya, asal daripada ibaratnya itu gimana? Mahma yakun min syai'in ba'dal basmalah ya. Mahma yakun min syai'in ba'dal basmalah walhamdulillah wassalatu wassalam ala ma dzukira. Ya. Ya. Setelah bismillah, hamdalah dan sholawat serta salam kepada orang-orang telah disebutkan, maka sekarang akan membahas ini ya. Kayak gitu. Jadi sebagai perantara ya, ba'du ini sebagai perantara ketika ingin apa namanya berpindah ya dari pembahasan satu ke pembahasan yang lain. Fahadha ya, fahadha al-muallaf al-khadir dhihnan ya, karangan ini yang ada di otaknya musannif ini, yang ada di otaknya musannif ya, mukhtasarun, ini adalah ringkasan ya. Jadi apa namanya, lubul usul ya, yang disarai dengan qaidul usul ini adalah ringkasan minal ikhsar. Mukhtasarun itu minal ikhsar ya, minal ikhsar. Minal ikhtisar. Ikhtisar itu masdar ya, ikhtasara yahtasiru ikhtisaran. Wa huwa taqlilul lafzi wa takfirul makna. Mukhtasar itu apa maknanya? Yaitu taklilul lafzi, maknanya sedikit tapi lafadznya sedikit tapi maknanya banyak. Fil aslaini. Ya. Mukhtasarun fil aslaini ya. Ya, jadi ringkasan terhadap dua asal. Ya. Nah, ringkasan terhadap dua usul ya, dua usul, dua teori ya, dua asal, yaitu di sini ubirobi dunal usulaini ya,
Maksudnya itu dua usul itu maksudnya usul fikih dan usuluddin. Itsarul litahfif wal ihtisor ya. Itsarul litahfif dengan tujuan apa untuk mengikuti apa namanya agar apa mempermudah lah ya. Tujuan meringkas ini apa? Agar mempermudah kita ya, mempermudah kita dalam menghafal dan mempelajarinya terutama untuk thalabul ilmi. Wa ma'ahuma ya, wa ma'ahuma dan juga ya, selain dua usul ini yaitu usul fikih dan usuluddin, ini juga ringkasan dari apa? Ringkasan dari apa muqaddimah ya, sesuatu yang bersamaan dengan dua usul ini ya. Ya usul fikih dan usuluddin ini apa muqaddimah. Ya, nanti kita akan membahas muqaddimah ini, taklid dan juga hukum-hukum taklid ya. Kita mentaklid mazhab itu gimana ya? Adabul futya ya, adabnya berfatwa ya, tata caranya berfatwa. Wa khotimati tasawuf dan apa ada sedikit pembahasan tasawuf nanti di belakang ya. Ada sedikit pembahasan tasawuf ya. Waqtasortu ya, waqtasortu fihi jam'al jawami ya. Nah, ini ringkasan dari apa? Beliau mengatakan aku meringkas di dalam kitab ini Jam'ul Jawami ya. Nama kitabnya adalah yang diringkas ada Jam'ul Jawami lil Allamah Syekhul Islam Abdul Wahhab Tajuddin Al-Taj Ibnul Islam Syekhul Islam Taqiyuddin As-Subki. Ya, jadi ini ringkasan dari Jam'ul Jawami, kepemilikan daripada Al-Syekh siapa? Al-Imam Tajuddin ya, Tajuddin As-Subki. As-Subki itu ada 3 ya yang terkenal ya. Ada Taqiyuddin, Taqiyuddin ini bapaknya. Taqiyuddin ini punya anak namanya Tajuddin. Nah, Tajuddin ini yang ngarang Jam'ul Jawami ini. Wa taghammadahu bi ghufrani ya, semoga Allah menyelimutinya dengan pengampunannya, wa kasahu liya ridwani, dan semoga Allah menyelimutinya, memakaikan baju apa? Baju yang penuh dengan keridoannya ya. Wa abdaltu minhu min jam'il jawami ghairul mu'tamad wal wadih bihima. Ya, ai bil mu'tamad wal wadih. Aku mengganti dari Jam'ul Jawami tadi ya, di dalam ringkasanku ini ghairul mu'tamad ya, sesuatu yang enggak mu'tamad menurut Syekhul Islam ya, menurut Syekh Zakaria ya, enggak mu'tamad atau enggak jelas, itu diganti dengan yang mu'tamad dan yang jelas. Ya, jadi ada beberapa penggantian di sini. Ma'aziyadati hasanatin. Ya, dan juga beliau menambah beberapa apa pembahasan hasanah ya, kebaikan, atau nanti ada pembahasan hasanah. Ya, setaqifu alaiha insyaallah taala, nanti akan ada nanti pembahasannya ya. Pembahasannya itu ada nanti. Ya. Wa nabahtu ala hilafil mu'tazilah walau ma'a ghairihim bi indana. Ya, wa ala hilafi ghairihim ya, wa ala hilafi ghairihim wahdahu bil aso ya. Jadi kalau hilafnya ini dengan Mu'tazilah nanti beliau itu pakai indana. Ya, menurut kita itu seperti ini, indana seperti ini, kalau Mu'tazilah seperti itu ya. Jadi tandanya kalau hilafnya itu dengan Mu'tazilah ya, perbedaan pendapatnya itu dengan Mu'tazilah, beliau memakai kata indana. Tapi kalau hilafnya itu dengan selain Mu'tazilah itu memakai kata asoh ya. Ya, asoh. Biasanya pakai kata asoh. Nah, menurut pendapat yang asoh ya lebih soheh kayak gini. Tapi menurut pendapat yang lain kayak gini, gila ya. Wasama itu lubal usul ya. Aku menamakan ringkasan Jam'ul Jawami ini dengan lubul usul. Rojian dengan mengharap, mu'amilan ya, sama mengharap minallahi dari Allah al-qabul, diterima, wa as'aluhu an-naf' bihi, dan aku meminta kepada Allah agar buku ini bermanfaat li muallifihi wa qari'ihi. Ya, bermanfaat untuk pengarangnya dan juga untuk pembacanya, wa mustami'ihi, dan juga untuk yang mendengarkan, wasairil mukminin, dan semua orang mukmin. Fa innahu khairu ma'mulin. Nah, itu adalah sebaik-baiknya harapan ya. Wa in khasiru maqsudul bil usul ya.
maksud daripada Lubul Usul ini teringkas di dalam muqaddimah. Di dalam muqaddimah nanti ada pembahasan muqaddimah, kemudian setelah muqaddimah itu adalah pembahasan Alkitab, Sunnah, ijma, qiyas dan lain sebagainya. Ya, nanti kita akan membahas setelah muqaddimah ini ya, muqaddimah kitab ini kita akan membahas muqaddimah. Ya. Bikas ridal ya, dengan mengenal kamuqaddimatil jaish ya. Ya, seperti muqaddimatil jaish ya. Min qaddama al-lazim ya, qaddama min qaddama al-lazim bermakna taqaddam ya. Ya. Lazim. Jadi ini lazim ya, agak mutaaddi. Wa bi fathiyah ala killah, dan juga bisa fathah muqaddamah ya, bisa ya. Ya. Kamuqaddamah ya, kamuqaddamatir rohli di lughatin ya, min qaddama al-mutaaddi ya. Fi umurin mutaqaddimah ay muqaddamatin alal maksud bidzat ya. Jadi ada kayak muqaddimahnya ya. Jadi sebelum masuk usul fikih kita akan membahas muqaddimah, yang mana muqaddimah itu walaupun bukan termasuk pembahasan usul fikih tapi ada hubungan erat dengan usul fikih sehingga nanti kita lebih mudah nanti memahami apa yang ada di dalam kitab itu. Tujuannya kan kayak gitu. Lil intifa biha ma tawaqqufihi ala ba'diha ya. Karena kita bisa mengambil manfaat, bisa mengambil faedah di sana di muqaddimah ini nanti. Dan juga sebagian pembahasan usul fikih itu membutuhkan pemahaman terhadap muqaddimah ini. Sebagian nggak semua ya. Tapi sebagian ada yang mana kita nggak bisa memahami usul fikih kitab yang akan dibahas di sini, inti dari pembahasan, kecuali kita memahami muqaddimah. Kata arifil hukmi, seperti membahas hukum. Kita kan di sini usul fikih kan seperti yang saya jelaskan kemarin kan, usul fikih itu kan alat kan, alat untuk menghasilkan produk kan. Produk ini hukum ya, alat untuk menghasilkan hukum. Ya. Kita nanti akan membahas hukum ya. Ya nanti di muqaddimah di usul fikih ini nggak ada pembahasan hukum ya. Makanya di muqaddimah ini dibahas ya. Walaupun dia bukan termasuk usul fikih tapi ada hubungannya kan. Tujuan kita mempelajari usul fikih adalah untuk mendapatkan hukum, memahami hukum, menggali hukum. Bagaimana kita mau menggali hukum kalau kita nggak tahu makna hukum itu sendiri ya? Makanya ini harus dibahas di muqaddimah ya. Wa aqsamihi, dan juga pembagiannya. It yuzbihu usuli utaratan wa yumfiha ukhra kama sayaji ya. Karena sebagian usuli ulama usul itu meniadakan ya, meniadakan apa namanya? H itu kembali ke apa? H. Ya, jadi sebagian usul itu usuli ya, ada yang menetapkan apa namanya hukum ini sebagai bagian dari usul fikih, ada yang enggak. Ya, makanya ini harus dibahas. Ya. Wasaba'ati kutubin ya. Jadi sab'ati kutubin ya. Jadi setelah muqaddimah nanti kita akan membahas 7 pembahasan, 7 bab. Bil maksud bidzat ya. Ini inti daripada usul fikih ya. Khamsatun fi mabahiti adillatil fikih, yang mana 5 dari 7 tadi itu membahas tentang teori-teori usul fikih seperti kitab, sunnah, ijma, qiyas, istidlal. Nah, ini 5 ini pembahasan teori inti usul fikih. Nanti yang ke-6 ini akan membahas ta'adul wa tarojih. Yang ke-6 ini akan membahas ta'adul ya. Ketika ada dalil yang saling bertentangan, gimana kita menyikapinya, tarojih, bagaimana kita mentarjih. Nah, itu nanti itu yang dibahas di bab 6 ya. Nanti bab 7 itu membahas tentang ijtihad. Wa ma yatba'uhu minat taqlid ya, ijtihad, apa sarana ijtihad, dan juga apa yang berhubungan dengan ijtihad, misalnya taklid, adabul futyah, wa ma dhamma ilaihi min ilmil kalam ya. Dan juga apa yang masuk dalam pembahasannya, yaitu ilmil kalam, al-muftatah bimas'alati taklid fi usuluddin ya. Ya, yang mana nanti ada hubungannya dengan apa namanya ilmil kalam, bagaimana masalah taklid itu, taklid di dalam akidah ya, usuluddin gimana. Nanti akan disinggung sedikit-sedikit. Al-mukhtatam bima yunasibuhu min khadimati tasawuf, nanti akan diakhiri dengan tasawuf ya. Khadimati tasawuf, ada pembahasan tasawuf ringan nanti di kitab ini ya. Wa hadzal hasru min hasril kulli fi ajzaihi. Nah, ini yang pernah belajar mantek pasti tahu ya ini ya. Ringkasan ini, yaitu kitab ini adalah ringkasan dari kul fi ajzaihi. Tahu ya, kul itu kan satu komponen ya. Misalnya apa ya, sepeda. Itu kan kul sepeda itu ya. Sepeda itu kul, nanti ada juz'unya.
Juz'unya itu kayak bannya, setirnya, obengnya, murnya, ya, apa namanya, joknya dan lain sebagainya, itu namanya juz'unya. Juz'u itu apa, gabungan apa nanti kalau digabung jadi kul. Jadi has, ya, lal kulliyu fi juz'iyatihi, ya. Nah, ini bukan ringkasan, ini kitab ini bukan kulli, ya. Beda ya, kul dengan kulli beda. Ya, kul dengan kulli beda. Kalau kulli itu kayak misalnya kulli manusia, ya, manusia. Juz'iyahnya manusia itu apa? Kayak Muhammad, Ali, Zaid. Nah, itu juz'i namanya. Pokoknya apa namanya, ya, komponen ataupun zat yang masuk pada makna manusia itu dinamakan manusia. Seperti kita ini. Nah, itu juz'iyah daripada manusia. Nah, ini ringkasan yang kita bahas ini adalah hadzal hasru min hasril kulli. Ada ringkasan dari kulli, fi ajzaihi, ya. Di dalam juz-juznya, ya, bukan kulli fi juz'iyatihi, bukan kulli di dalam juz'iyahnya. Oke, teman-teman, gimana? Ustadz, Iya, yang tadi perbedaan musonib sama mu'alif itu apa? musannif sama mu'allif sama saja. Sama aja. Musannif, iya, pengarang. Ada lagi? Ngopi dulu, ya. Jelas, ya, ini kita masuk pada pembahasan muqaddimah, ya. Jadi tadi kan di dalam kitab ini, usul fikih ini, pertama kita akan membahas muqaddimah, ya. Muqaddimah itu adalah, ya, kayak muqaddimah lah, ya. Akan membahas mengenai sesuatu yang ada hubungannya dengan usul fikih. Tapi bukan pembahasan usul fikih, ya, itu juga lumayan panjang, ya, dan sebagai alat juga, ya, atau sebagai pendahuluan, ya, agar kita nanti bisa mudah nanti ketika kita masuk ke pembahasan inti usul fikih. Ya, itu muqaddimah. Nah, setelah muqaddimah ada 7 pembahasan, yaitu pembahasan Alkitab, nanti ada teori-teorinya, terus kemudian yang kedua as-sunnah, kemudian al-ijma, al-qiyas, kemudian ta'adul wa tarjih, ya, tarojih, ya. Ketika dalil itu bertentangan, gimana kita mentarjihnya, bagaimana kita cara menyeleksi, ya, atau memilih, ya, atau mengunggulkan suatu dalil yang bertentangan. Yang terakhir nanti membahas tentang ijtihad. Ya, itu 8, ya, berarti 8, ada 8 bab nanti. Oke, jelas, ya? Oke, kalau jelas kita mulai langsung. Oke, muqaddimah. Ini pembahasan muqaddimah. Ini kita dulu belajar muqaddimah saja. Ini dulu saya kuliah ini 1 semester ini. Muqaddimah, karena memang panjang muqaddimah ini. Oke, mabahathuha, pembahasan muqaddimah, iftatahtu, ya, kal asli bi ta'rifil usulil fiqh, ya. Ya, jadi di muqaddimah ini beliau, ya, Zakaria, iftatahtu, aku membuka muqaddimah ini sebagaimana asal, ya, kitab asal, yaitu kitab apa? Jamul Jawami', ya. Halo, Apa? Jadi beliau mengatakan aku membuka muqaddimah ini sebagaimana asal. Asal ini maksudnya apa? Asal ini maksudnya kitab asal. Kitab asalnya apa? Jamul Jawami', ya, kitabnya. Kan Rubul Usul ini kan ringkasan. Ringkasan dari Jamul Jawami', ya. Membukanya dengan definisi usul fikih. Kenapa beliau kok memulai definisi usul fikih? Liyatasawwarahu talibuhu bima yadbitu masailahu al-katsirah. Agar apa? Agar antum semua, kita semua yang belajar usul fikih ini tahu, gitu loh.
tahu bima yadbiduhu, ada tasawur, memahami ya, apa yang akan kita bahas di sini. Di usul fikih ini apa sih? Masalah-masalahnya apa sih? Apa sih yang kita bahas? Objeknya apa sih? Ya. Liyakuna ala basiratin fitatollubiha. Sehingga nanti kita tahu gitu loh. Nah, ketika kita belajar usul fikih kita tahu nanti apa kegunaannya itu apa nanti. Ya, sehingga kita nggak tersesat gitu loh. Jangan sampai salah tujuan kita belajar usul fikih itu. Ya, kalau kita dulu saya mondok itu kan saya nggak tahu. Ujuk-ujuk setelah lulus SMP, saya SMA, mondok lulus ujuk-ujuk disuruh ngapalin Alfiyah. Alfiyah ini apa ini? Apa kayak gini? Nah, itu bingung ya. Nggak tahu ini gunanya apa, belajar apa. Nah, makanya agar gak tersesat seperti itu, nanti ini di dalam kitab ini nanti dijelaskan usul fikih itu apa sih? Apa sih usul fikih itu ya? Itlau tatallabaha qabla dabtiha. Nah, ketika kita mempelajari sesuatu tanpa kita tahu apa yang kita pelajari, lam ya'man fawata ma yarjihi yurjihi ya. Maka ada nanti ada kemungkinan nanti apa nanti kita akan kehilangan sesuatu yang mungkin kita harapkan ya. Misalnya kita mengharapkan dengan usul fikih ini kita bisa paham ilmu kedokteran misalnya. Atau kita dengan usul fikih ini kita bisa memahami bahasa Arab atau bisa ngomong bahasa Arab misalnya dengan teori-teori yang benar. Nah, itu kan juga udah salah jelas ya. Udah salah jelas. Nah, makanya di sini dibahas di awal agar kita tahu usul fikih itu apa. Nanti sehingga kita punya gambaran, oh nanti aku ketika bisa belajar usul fikih nanti hasilnya seperti ini. Ya, nanti kepakainya itu seperti ini ya, kayak gitu. Ya. Wasarfal himma ila ma ya'nihi ya. Nah, nanti ketika kita nggak mempelajari sesuatu yang nggak kita memahami, ya kita ada kemungkinan nanti tersesat atau kehilangan sesuatu yang mungkin kita harapkan. Dan sarfal hilla ila ma ya'nihi, dan juga merubah semangat kepada sesuatu yang sebenarnya tidak kita maksud. Misalnya dari awal kita belajar usul fikih agar aku bisa ngomong bahasa Arab dengan baik dan benar sesuai teori seperti orang Arab misalnya. Itu semangatnya kan. Nah, ketika udah belajar usul fikih loh kok gini, nah, semangatnya udah beda. Makanya dijelaskan di awal. Nah, di sini membahas ta'riful usul fikih ya. Ta'rifu usulil fikih ya. Definisi usul fikih. Ya, usul fikih apa itu usul fikih? Al-fan wal musamma bihadzal laqab ya. Usul fikih ini apa? Al-musyir bimadihi bibtina'il fikih alaihi. Usul fikih itu adalah ilmu yang dinamakan dengan usul fikih yang mana usul fikih ini mendapatkan pujian ya sebagai ilmu yang baik. Kenapa? Karena fikih itu dibangun di atas usul fikih ya. Kalau antum kemarin masuk itu kan udah saya jelaskan ya bahwasannya fikih itu adalah hasil daripada ijtihadnya para ulama dalam menggali hukum dari Al-Qur'an dan hadis melalui apa? Melalui usul fikih. Ya, jadi fikih itu dibangun di atas usul fikih. Fikih itu dibangun di atas usul fikih ya. Ya. Di atas usul fikih ya. Makanya usul fikih ini ilmu yang bagus ya. Idil aslu ma yubna alaihi guru, karena asal itu adalah sesuatu yang dibangun di atasnya selainnya ya. Berarti usul fikih itu adalah asal daripada fikih. Makanya namanya usul fikih ya. Asal muasal daripada fikih karena usul fikih ini adalah asal. Apa itu usul fikih? Adillatul fikhi al-ijmaliyah. Usul fikih ini coba kita lihat syarahnya dulu ya. Lihat matanya ya, teman-teman ya. Biar kita gampang dulu. Nanti kalau kita itu lihat syarahnya. Nah, usul fikih ini apa? Adillatul fikhi al-ijmaliyah. Usul fikih ini adalah dalil-dalil fikih yang umum. Nah, ini yang penting teman-teman ya. Jadi usul fikih ini pembahasan inti dalam usul fikih adalah dalil-dalil fikih
secara umum atau bisa disebut dengan apa teori-teori secara umum. Nah, secara umum gimana maksudnya, Ustaz? Gini loh maksudnya. Bentar ya. Ya kalau kita apa namanya? Jadi dalam Al-Qur'an itu kan banyak ayat ya. Ya, amr ya. Ada yang apa namanya? Dalam Al-Qur'an kan ayat perintah itu kan banyak kan ya. Ya, ayat perintah dalam Al-Qur'an itu banyak kan ya. Ada aqimus shalah wa atuz zakah wa sumu ramadan ya, wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila dan lain sebagainya. Banyak perintah ya. Perintah di sana kan dalam prakteknya itu mengindikasikan apa teman-teman? Mengindikasikan perintah itu berfaedah apa? Berfaedah wajib. Ya enggak? Perintah berfaedah wajib. Ya. Ya. Nah, jadi dari sana kita bisa dari perintah-perintah yang ada di Al-Qur'an dan di hadis, kita bisa mengambil suatu kesimpulan ya, bisa mengambil suatu kesimpulan bahwasannya semua perintah itu berfaedah wajib. Maka dari sana menghasilkan teori usul fikih yang namanya setiap perintah itu berfaedah wajib. Paham nggak maksudnya? Halo? Boleh diulang, Ustaz? Ya. Jadi dalam ya ada apa? Jadi ijmaliyah itu kan umum ya. Dalil-dalil fikih secara umum ya. Ya, dalil fikih secara umum ya. Jadi seperti ini maksudnya ya. Perintah itu kan banyak ya. Di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis itu kan banyak perintah ya, Mas ya. Banyak kan perintah kan ya? Iya enggak? Ya, Ustaz. Ya. Di sana banyak perintah ya. Nah, perintah di sana itu kan itu kalau kita lihat semua itu berfaedah wajib kan ya. Berfaedah Wajib. wajib kan. Nah, maka nanti kesimpulannya menghasilkan suatu teori bahwasannya perintah itu berfaedah wajib. Setiap perintah itu menunjukkan suatu kewajiban. Nah, itu dalil fikih secara ijmal, Mas. Oh, Beda lagi dengan dalil fikih secara tafsili, nanti fikih ya. Kalau usul fikih itu dalil fikih ijmaliyah, dalil fikih umum. Tapi kalau dalil fikih apa namanya tafsili nanti ada pembahasan tafsili itu fikih. Nah, kalau tafsili itu kan rinci ya di sini ya. Dalil fikih secara rinci. Nah, jadi dilihat secara rinci Mas, enggak secara umumnya. Misalnya kayak aqimus shalah. Nah, aqimus shalah itu enggak dilihat dari perintahnya, tapi dilihat dari sholatnya. Ya, bahwasanya sholat di sana wajib. Kalau usul fikih kan dilihat dari segi perintahnya ya. Tapi kalau tafsili ya, rincinya itu dilihat dari segi ya, dari sholatnya. Ya, kan dari sekian banyak perintah kan di sana kan beda-beda ya. Ya kayak aqimus sholat itu menunjukkan sholat, atau zakat itu menunjukkan zakat, sumu Ramadan menunjukkan wajibnya puasa, hajjul baiti menunjukkan perintah haji. Nah ini tafsili ini Mas, sendiri-sendiri ini. Tapi secara umum nanti semuanya itu adalah perintah. Ya, yang mana perintah itu menunjukkan suatu kewajiban. Paham nggak maksudnya? ya, Ustaz. Ya. Jadi adillatul fikih al-ijmaliyah itu usul fikih itu apa? Inti daripada usul fikih adalah dalil-dalil fikih secara umum. Ya, nggak hanya perintah, misalnya larangan. Larangan. Coba kita kumpulkan larangan-larangan yang ada di Al-Qur'an dan hadis itu. La taqrabus shalah, la taqrabus shalah, wala tasrabul khamr, wala taqrabuz zina, ya. Ya. Dan banyak larangan lainnya. Nah, itu kan secara ijmali ya, secara umum itu kita melihat dari segi apanya? Dari semua larangan tersebut. Melihat dari segi larangannya kan ya. Bahwasanya larangan itu berfaedah haram. Larangan itu menunjukkan keharaman. Nah, itu kalau usul fikih. Nah, tapi kalau fikihnya
secara tafsil itu, nah, kalau yang tadi wala tasrabul khomer itu kan ini menunjukkan khomer ya. Beda-beda kalau dilihat dari segi tafsilinya berbeda-beda. Nah, itu fikih. Ya. Dalil ini menunjukkan keharuman khomer, dalil ini menunjukkan keharuman apa? Keharuman mendekati zina dan lain sebagainya. Nah, itu tafsili namanya. Jadi dilihat dari segi rincinya. Kalau secara umum kan mereka sama semua, yaitu dari segi apa? Larangannya. Kayak tadi juga perintah. Ya, secara umum mereka sama-sama perintahnya. Ya. Bisa dipahami ya? Allah Ustaz. Ya. Itu yang biasanya teman-teman sulit memahami ya dalam usul fikih. Definisi usul fikih ya, semoga paham lah. Ah ya. Adillatul fikih al-ijmaliyah ya. Ya. Nah, ini kan ghairul muayyanah. Ini ghairul muayyanah, tidak tertentu, Mas. Jadi dilihat dari segi umumnya. Jadi kayak perintah itu semua dilihat perintah-perintah dalam Al-Qur'an itu dilihat semua dari segi perintahnya. Entah itu perintah sholat, perintah zakat, nggak peduli dengan itu. Itu urusannya fikih ya. Kita melihat dari segi umumnya ijmali. Bahwasanya perintah, semua perintah itu menunjukkan pada kewajiban. Berarti di sana lahirlah teori usul fikih bahwasanya perintah itu menunjukkan kewajiban. Kayak gitu. Kamu telakil amr seperti amr ya, perintah, ijma ya, ijma itu hujjah ya, ijma itu dalil, bisa kita buat pegangan, dalil. Min haitsu innahu yabhathu an awalihima bi annahu lil wujubi haqiqatan. Ya, maka yang pertama mutlakul amr ini dilihat bahwasanya amr ini berfaedah wajib. Wa anthanihima bi annahu hujjah. Ya, dan juga ijma kita lihat bahwasanya ijma itu hujjah. Ijma kan banyak ijma ya. Ijma bahwasanya menutup aurat itu wajib, wajah itu apa selain wajah dan telapak tangan itu aurat bagi perempuan. Ya, bumi itu bulat, ya ijma, semua banyak ijma ya, banyak ijma. Salat itu wajib, ijma, ya semua itu ijma. Kita melihat daripada ijma'nya ya, secara umumnya. Ya, adapun setiap ijma itu beda-beda kan, ini ijma mengenai masalah ini ya. Nah, itu urusannya fikih ya. Kita melihat dari segi umumnya saja. Bahwasanya ijma itu bisa kita buat dalil hujjah. Nah, itu usul fikih. Nah, itu ya. Jadi definisi usul fikih yang pertama adalah adillatul fikih al-ijmaliyah. Dalil fikih al-ijmaliyah. Kemudian definisi yang selanjutnya ya ada beberapa ya. Lanjutannya maksudnya. Turuku istifadati juz'iyatiha. Turuk itu kan metode ya ataupun cara ya. Cara istifadah, cara mengambil, istifadah itu kan mengambil. Cara mengambil juz'iyah. Cara mengambil istifadah dari juz'iyahnya. Dari juz'iyahnya amr ya. Tadi kan sudah saya jelaskan masalah juz'iyah ya. Kayak manusia itu juz'iyahnya siapa? Kayak Muhammad, Zaid ya. Saya sendiri, antum semua itu juz'iyahnya manusia. Nah, di sini usul fikih itu juga apa? Cara-cara mengambil juz'iyah daripada adillah ijmaliyah tadi. Caranya gimana? Misalnya kayak tadi al-amru lil wujub ya. Dari dalil-dalil amr perintah itu kan menunjukkan bahwasanya perintah itu wajib. Ini kan teori usul fikih. Nah, gimana kita cara menggali hukumnya ya? Cari menggali misalnya ada ayat aqimus shalah ya. Aqimus shalah ini adalah perintah. Ya. Perintah untuk sholat. Ya, dalam teori usul fikih dikatakan bahwasanya perintah itu menunjukkan kewajiban. Berarti kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya sholat itu adalah wajib. Nah, kayak gitu. Ya. Jadi juz'iyahnya itu adillatul fikih al-tafsiliyah, al-mustafadah minha. Ya. Jadi juz'iyahnya teori usul fikih adillatul fikih al-ijmaliyah itu adalah adillatul fikih at-tafsiliyah. Ya, seperti yang saya bilang tadi, ada adillatul fikih al-ijmaliyah, adalah adillatul fikih al-tafsiliyah. Ya. Seperti amr ya, amr tadi itu kan ijmali kan, amr itu al-amru lil wujub ya, itu ijmal kan, umum kan. Nanti amr itu kan di bawah amr itu kan banyak kan. Ada aqimus shalah perintah kan.
atau zakah itu perintah. Itu juz'iyah semua itu. Sebagaimana manusia. Al-insanu. Nah, juz'iyahnya siapa? Muhammad, Zaid, Ali, Rudi, Fatimah, Ali, dan lain sebagainya. Nah, itu juz'iyahnya kan. Begitu juga amr. Amr kan adilatul fikih al-ijmaliyah. Juz'iyahnya apa saja? Juz'iyahnya yang bisa disebut dengan amr. Aqimus shalah itu perintah. Atau zakah itu perintah. Ya, nanti dibahas di sini bagaimana cara kita mengambil hukum ya. Istifadah itu isinya mengambil hukum dari apa juz'iyahnya amr ya, kayak dari aqimus shalah kayak yang saya contoh tadi. Atau zakah misalnya atau zakah ini adalah perintah untuk zakat. Ya. Kemudian kita tahu dalam teori ushul fikih bahwasanya perintah itu berfaedah wajib. Maka natijahnya ya atau kesimpulannya bahwasanya zakat itu wajib. Nah, kayak gitu ya. Ya, jadi nanti menghasilkan suatu hukum. Bisa dipahami ya? Teman-teman? Bisa, Dad, bisa. Oh, oke ya. Wal murad bituruki al murad jihad al ati aktsaruha fil kutubil sadis ya. Turuk ini nanti akan dibahas di pembahasan yang ke-6 ya, bab ke-6. Jadi metode kita cara mengambil apa namanya? Hukum ya, juz'iyah daripada dalil ijmali ya. Wa hal mustafidiha dan juga keadaan daripada mustafid. Mustafid ini kan orang yang mengambil faedah, berarti mujtahid ya. Ya, bagaimana ciri-ciri mujtahid itu ya? Sifatnya mustafid di juz'iyati adillatil fiqh al-ijmaliyah ya. Sifat-sifatnya orang yang mengambil hukum dari juz'iyahnya dalil fiqh al-ijmali, yaitu mujtahid itu gimana ciri-cirinya? Li'annahu alladzi yastafiduha bil murajjihat. Ya, karena dia yang nanti akan menggali hukum ya, menggali hukum dari dalil tafsili ya, itu ya dari dalil Al-Qur'an melalui teori usul fikih atau dalil ijmali. Ya. Bil murajjihat inda ta'arudiyah ketika bertentangan. Dunal muqallid bukan kita muqallid ya. Wal murad bi sifatihi maksud dari sifatnya adalah syarat-syaratnya. Al-atiyah fi kitab bisabi ya akan dibahas di pembahasan yang 7 nanti ya. Ya bab 7. Wa yu'abbar anha bi syurutil ijtihad. Nanti akan dibahas syarat-syarat ijtihad. Oke. Gimana teman-teman? Jadi di sini bisa kita simpulkan ya. Jadi usul fikih itu apa? Usul fikih itu adillatul fikih al-ijmaliyah. Dalil-dalil fikih yang ijmali, yang umum ya. Dalil-dalil fikih yang secara umum ya. Ya, dalil-dalil fikih secara umum ya. Kemudian lanjutannya dan cara mengambil hukum dari Al-Qur'an dan hadis dan juga bagaimana ciri-ciri daripada mujtahid. Nah, itu usul fikih ya. Yang sentral di sini, yang pembahasan sentral di sini adalah apa? Adillatul fikih apa namanya? Adillatul fikih al-ijmaliyah ini ya. Dalil-dalil fikih secara umum ya. Sudah saya jelaskan tadi. Dalil fikih secara umum ini ya kayak tadi itu ya al-amru lil wujub itu kan dalil fikih secara umum ya. Umum ya. Umum dalam artian apa? Umum kayak manusia, al-insanu. Itu kan al-insan itu kulli kan. Kulli nanti di bawahnya ada Zaid, Muhammad, Ali itu juz'inya. Sama al-amr lil wujub ini kulli. Nanti juz'iyahnya siapa? Juz'iyahnya aqimus shalah, perintah ya. Semua perintah itu masuk pada al-amr lil wujub itu tadi. Aqimus shalah wa atuz zakah wa sumu Ramadan itu masuk semua. Jadi antum bisa bedakan nanti ya. Jadi kayak aqimus shalah ya, kayak aqimus shalah itu kita bisa lihat dari dua sisi. Ya, sisi pertama, sisi bahwasanya dia perintah ya. Kalau kita melihat dari segi perintahnya itu usul fikih, tapi kalau kita melihat dari segi sholatnya itu fikih. Ya, fikih ya. Nah, jadi seperti itu. Paham teman-teman? Semoga paham ya. Paham, Dad? Ini ada enggak ya hadir ya? Ada, Ustaz. Ini Al-Junaid ini Mas Ahmad ya? Iya, Ustaz. Oh, tak kira siapa. Oke, kita lanjutkan ya.
Oke, setelah memahami apa namanya dalil-dalil definisi usul fikih, oke, kita lanjut ke wa kharaja bi adillatil fikih, ya, dikeluarkan dari dalil-dalil fikih ya, ghairul adillah, ya, dalil-dalil fikih ya. Dalil-dalil fikih seperti adillah ya, seperti ya, ya itu fikih ya. Ya, fikih ini bukan dalil, dia kan seperti yang saya jelaskan, dia itu produk hukum. Istilahnya nasi goreng, kita tinggal makan nasi goreng. Ya. Jadi dia itu bukan dalil, ya. Wa adillatu ghairil fikih, atau dalil selain fikih. Ya, dalil selain fikih ya, kayak dalil ilmu apa kalam tauhid ya. Itu bukan pembahasan ini, keadilatil kalam ya. Wa ba'di adilatil fikih, dan sebagian dalil-dalil fikih. Ya. Ya, jadi pembahasan Maksudnya benar. Wabi adilatil dalil. Waba'di adilatil fikhi. apanya? Maksudnya Gimana Mas? Wa kharaja bi adillatil fikih ghairul adillah. Kal fikih wa adillatil fikih ya. Ah, ka adillati apa namanya? Yang mana Mas? waba'di adilatil fikhi huwa khuruj min apa? Min adilatil fikhi. Ya ya Kenapa? ya ya. Ya coba kita lihat ininya ya, lihat ininya ya. Akal babi al-wahid fi usulil min usulil fikih fa innahu juz'un min usulil fikih wa la yusamma al-arif bihi usulian. Nah, jadi orang dinamakan usul fikih, usul itu kan sebagai ba'di ini kan sebagian Mas ya. Orang kalau antum tahu sebagian, apakah antum dinamakan ahli fikih? Misalnya ya, misalnya dikatakan ada rumah ya, misalnya ada rumah ya, ada rumahnya Zaid, ya, rumahnya Zaid, ya. Antum tahu rumahnya Zaid dari depannya saja, ya, nggak pernah masuk, nggak tahu belakangnya gimana, gentengnya gimana, kamarnya gimana, dapurnya gimana, kamar mandinya gimana. Antum cuma tahu depannya saja, lewat mampir gitu loh, ya, nggak masuk. Apakah antum dinamakan orang yang mengetahui rumahnya Zaid? Ya Ustaz, orang yang mengetahui ilmu Zaid. Ya enggak lah, nggak bisa lah. Kalau ya nggak bisa lah. Orang yang mengetahui rumahnya Zaid ya orang yang memahami semua seluk-beluk rumahnya. Tahu kamarnya, tahu kamar mandinya, tahu ruang tamunya, tahu gininya, ya itu berarti mengetahui. Kalau antum cuma mengetahui depannya saja, berarti antum ya cuma tahu sebagian saja, nggak tahu secara keseluruhan. Yang dimaksud dengan mengetahui kan tahu secara keseluruhan. Makanya orang yang tahu sebagian dalil atau teori usul fikih sebagian, maka itu tidak dinamakan usuli, tidak dinamakan ahli usul atau usuli, karena dia hanya tahu sebagian. Paham nggak? Oke. Berarti dia harus tahu secara keseluruhan dalam satu masalah atau semua masalah. Semua permasalahan teori usul fikih dia harus tahu, sehingga nanti dia dijuluki, dinisbatkan kepadanya usuli, ahli usul. Ini kalau mau menisbatkan usuli ke orang, maka dia harus tahu kullu minal usuli. Iya, harus tahu semua teori-teori usul. Adillah al-ijmaliyah harus tahu semua. Adillatul fikih al-ijmaliyah. Jelas ya teman-teman? Jelas. Oke, bil ijmaliyah ini penting ini yang saya jelaskan tadi, at-tafsiliyah sebagai jadi ada adillatul fikih at-tafsiliyah, ada adillatul fikih al-ijmaliyah. Kalau usul fikih itu ijmaliyah. Nah, maka dikeluarkan di sini tafsiliyah, ya. Wa illam yataghayaru illa bil itibar. Walaupun dua-duanya ini secara lafaz itu nggak bisa dibedakan gitu loh, kayak aqimus shalah. Aqimus shalah ini bisa dikatakan bisa juga termasuk dalil usul fikih, ya, adillatul fikih al-ijmaliyah, bisa juga masuk dalil fikih al-tafsiliyah. Loh kok gitu Ustaz? Iya. Makanya di sini dikatakan wa illam yataghayaru illa bil itibar. Tidak bisa dibedakan kecuali dengan kita mengitibarkan sendiri. Misalnya kayak aqimus shalah itu bisa jadi dalil usul fikih ketika kita melihat
perintahnya. Ketika kita melihat perintahnya, di sana aqimus shalah kan perintah. Bahwasanya perintah berfaedah wajib, ya. Di sana berarti di sana jadi teori usul fikih atau dalil usul fikih. Tapi kalau kita melihat sholatnya, berarti itu dalil fikih. Ketika kita melihat sholatnya, sholat wajib, berarti itu dalil fikih. Paham ya? Kaki musola wala taqrabuz zina. Wa sholatuhu sallallahu alaihi wasallam fil Ka'bah. Sholatnya Rasulullah di dalam Ka'bah. Falaisat usul al-fiqh wa innama yudhkaru ba'daha fi kutubihi litamtsil, ya. Itu kalau kita lihat dari sisi bahwasanya lata sholat itu sholatnya, zinanya, sholatnya Rasulullah, ya, maka itu bukan usul fikih. Adapun disebutkan di sini sebagai contoh saja. Saya belum paham wa ilam yataghayyara illa bil ikhbar. Iya, aqimus shalah itu tidak bisa dibedakan, Mas. Ya, jadi teori usul adillatul fiqh al-ijmaliyah dengan tafsiliyah itu tidak bisa dibedakan kecuali dengan iktibar, dengan pengibaratan kita sendiri. Misalnya kayak aqimus shalah. Aqimus shalah, ya. Aqimus shalah itu bisa jadi adillatul teori usul fikih, dalilnya usul fikih, ijmaliyah, bisa jadi dalilnya fikih, yaitu dalil tafsili. Ya, kalau kita melihat aqimus shalah ini dari segi amarnya, perintahnya, maka itu adalah dalil usul fikih. Oke, saya paham. Berarti ini sudut pandangnya sang ulama atau manusia itu sendiri? Ya, tapi kalau kita melihat sholatnya, tafsili kan sholat kan, secara tafsilnya itu dalil fikih. Ya, ijmali ya. Kita melihat ijmali kan, amr itu kan ijmali, amr kan banyak kan ya, amr di Al-Qur'an itu kan. Ya. Al-amru lil wujub dalil apa? Dalil usul fikih. Nanti kan juz'inya kan banyak kan, aqimus shalah wa atuz zakah wa sumu ramadan. Kayak manusia. Manusia kan kuli. Nanti manusia itu ada Mas Ahmed, ada saya, ada Mas Indra, ada Bu Kute, ada banyak ya. Ada Muhammad, ada Ali, ada Z, itu juz'i semua. Ya kayak amr lil wujub itu nanti juz'inya aqimus shalah wa atuz zakah. Kalau paham ya? Ya, kayak saya lah. Kayak Mas Ahmad lah. Mas Ahmad ini bisa kulli, bisa juz'i. Ya. Kullinya dilihat dari segi bahwasanya Mas Ahmad ini manusia. Juz'inya dilihat dari segi bahwasanya Mas Ahmad ini adalah ya namanya Ahmad, orang. Beda dengan Zaid. Ya, walaupun mereka sama-sama manusia, ya. Tapi ini Ahmad, ini Zaid. Saya ini adalah individu dari segi personal. Iya, betul. Bahwa saya ini berbeda dengan Zaid, maka saya juz'i. Tapi dari segi manusia, kalau saya saya dari segi personal saya kuli. Tapi dari segi bahwa saya adalah bagian dari manusia, itu juz'i. Kebalik. Masa kebalik kan? Iya, kebalik. Antum dari segi bahwasanya antum manusia itu kuli, tapi dari segi bahwasanya antum personal juz'i lah. Juz'i kan rinci, tafsil. Dari segi saya manusia, saya kuli dan. Iya, kuli. Antum manusia kan, insan kan? Iya, insan. Tapi dari segi saya adalah individu, saya juz'i gitu. Iya. Oke. Ya, sama kayak usul fikih. Al-amru lil wujub itu kan teori ya, kuliah. Nah, nanti kan juz'inya kan aqimus shalah wa atuz zakah wa sumu ramadan. Makanya aqimus shalah di sini dilihat dari segi bahwasanya dia itu perintahnya dilihat dari segi perintah, dia itu adillatul fiqh al-ijmali, teori usul fikih, tapi dilihat dari segi sholatnya, dia itu tafsil. Ya, tafsili karena nanti aqimus shalah wa atuz zakah wa sumu ramadan sama-sama perintahnya mereka. Kayak Mas Ahmad, saya, Muhammad, Ali, itu sama-sama manusianya, tapi secara tafsil itu beda. Ya kamu ya Ahmad, saya ya saya, Muhammad ya Muhammad, Ali ya Ali. Beda bentuk, beda keluaran, beda tempat produksi. Ya. Jelas ya masalah juz'i kulli ini ya. Ini yang harus dipahami. Ya, jelas. Wakila usulul fikih ma'rifatuha. Dikatakan bahwasanya usul fikih itu ma'rifatuha, mengetahui. Ya, ma'rifatu adillatil fikih wa ma utifa 'alaiha.
Ya, ada yang mengatakan bahwasanya usul fikih itu harus definisi usul fikih itu harus ditambah dengan ma'rifat, tidak hanya cukup usul fikih saja. Di sini kan Syekh Zakaria kan mengatakan usul fikih itu adillatul fikih, langsung nggak ada ma'rifatnya ya, nggak ada ma'rifatnya. Tapi sebagian ulama mengatakan harus ada ma'rifatnya. Tapi Syekh Zakaria mengatakan rujihal awal, pendapat saya itu lebih bagus. Kenapa? Li'anal adillah wa ma'utifa 'alaiha illam tu'raf lam takhruj, ya, lam takhruj an kauniha usulan, ya. Ya, karena apa? Karena dalil itu, ya, ketika dia tidak apa namanya, ketika tidak diketahui juga nggak keluar, nggak 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 keluar statusnya sebagai apa? Sebagai usul, sebagai teori usul fikih. Ya, kayaknya misalnya Mas Ahmad. Mas Ahmad ini kan belum tahu teori usul fikih ya. Apakah ketidaktahuan Mas Ahmad ini membuat teori usul fikih itu tidak dinamakan usul fikih? Halo? Tidak, Dad. Enggak kan? Ya teori usul fikih tetap teori usul fikih, dinamakan usul fikih. Walaupun kita nggak tahu, ya udah, kesalahan kita nggak tahu. Ya, Kan nggak diciptain mesti manusia, Dad. apanya diciptai manusia. Enggak lah, manusia bukan menciptakan. Loh. Terus, Dad, kan biasanya orang bilangnya pencipta ilmu ini. Penemu bukan pencipta, penciptanya tetap Allah. Oke, wal aslu kola, ya, aslu ini maksudnya ya jamul jawamiknya ya. Kola usulul fikih adalah ilul fikih al-ijmaliyah. Ini ada ibarat beda ya. Ya, di sini ada dalail. Dalail fikih al-ijmaliyah kilam arifatuha, ya, dikatakan marifatnya, ya. Tsumma kola al-usuli al-arif biha wa turuq istifadatiha wa mustafidiha. Ya, jadi di sini kalau di jamul jawami ya, itu pertama ini beda dari segi dalail ya. Kalau di Zakaria kan tadi kan adillah, kalau ini dalail. Jadi jamul jawami itu definisinya dalailul fikih al-ijmaliyah tok, wis cukup. Jadi nggak ada, kalau Zakaria tadi kan ada 3 ya. Ya. Apa adilatul fikih al-ijmaliyah wa turuq istifadati juz'iyatiha dan juga halil mustafidiha. Ada 3 ya. Tapi kalau jamul jawami itu cuma dalailul fikih al-ijmaliyah saja. Kemudian dikatakan tumakola al-usuli, orang yang ahli usul itu adalah orang yang mengetahui dalil fikih al-ijmaliyah tadi, kemudian turuq istifadatiha, cara untuk menggali hukum dan juga mengetahui ciri-ciri ataupun sifat-sifat mujtahidnya. Jadi beda ya teori. Nah, ini ada perbedaan antara Imam Subeki dengan Syekh Zakaria. Ya. Nah, mukhalifan fi dzalik al-usuliyin. Nah, ini Imam Subeki ini juga berbeda dengan siapa? Berbeda dengan para ulama usul yang lain, bi'tirafi, yang mana beliau mengakui wa qarrarahu bi man ilmawani, dan juga beliau mengakui hal tersebut di man ilmanawani bima la yushfi. Wa qarrarahu Syekhul Alama Jalaluddin Al-Albani bima la mazida alaih. Dan juga apa namanya? Man ilmawani apa, Nat? Kitab. Seperti yang saya bilang kemarin, Manul Mawani ini adalah kitabnya beliau. Siapa namanya? Imam Subeki. Oke. Kitab yang berisi sanggahan-sanggahan ya, sanggahan-sanggahan beliau kepada orang-orang yang mengkritik beliau. Namanya aja Manul Mawani. Mencegah atau melarang sesuatu yang dilarang ya. Ya. Artinya kan kayak gitu. Dan juga itu diakui juga, ditetapkan juga oleh Jalaluddin Al-Mahalli bima la mazid alaih, dengan sesuatu yang tidak kurang tidak lebih. Ya. Wastab'adahu aidon, ya, dan juga diitukan juga wastab'adahu aidon, ya. Siapa namanya? Syekhul Alama Al-Birmawi ya, gurunya beliau yaitu Syekh Al-Birmawi ya, Imam Al-Birmawi. Wa qala la yu'raf al-mansub ziyadatu qayyidin min haitsu nisbah alal mansub ilaih. Ya. Jadi beliau gurunya ini mengatakan bahwasanya jadi
Paham ya maksudnya ya? Antum di sini harus paham dulu. Belum dat. Istab'ada itu apa dat artinya? Istab'ada itu menjauhkan, Mas. Jadi gurunya itu, ya ini kok aneh nih. Jadi kan Jamul Jawami Imam Subeki itu kan apa namanya mengatakan ya usul fikih itu apa? Usul fikih itu dalil fikih al-ijmali. Udah itu tok. Kemudian usuli, ahli usul itu apa? Ahli usul itu siapa ahli usul? Ahli usul itu dikatakan tadi al-arif biha, yaitu orang yang mengetahui dalil fikih al-ijmali dan juga orang yang memahami atau mengetahui turuku, metode-metode pengambilan hukum, dan juga tahu sifat hali mustafidiyah dan juga tahu ciri-ciri mujtahid. Nah, dari sini kan kita tahu ya, usul fikih itu definisinya adillatul fikih al-ijmaliyah, teori-teori apa dalil-dalil fikih al-ijmali. Kemudian orang yang ahli usul itu orang yang mengetahui dalil fikih al-ijmali, kemudian ada tambahannya kan, dan juga dia itu tahu cara menggali hukum dan juga tahu sifat-sifat daripada ciri-ciri daripada mujtahid itu sendiri. Nah, coba kita lihat ya. Kita lihat ya. Apa namanya perbedaannya ya. Harusnya kan orang yang disandari itu sama dengan sesuatu yang disandari kepadanya. Misalnya Mas Ahmad apa namanya ya, kita tahu rumah apa kopi. Kopi itu apa kopi? Kopi itu adalah minuman hitam. Ya, kopi itu adalah minuman hitam. Nah, kemudian ada orang yang namanya ahli kopi. Ya, ahli kopi. Nah, ahli kopi itu apa ahli kopi? Ahli kopi adalah orang yang mengetahui kehitaman kopi dan juga kemanisan kopi dan juga jadi orang yang ahli kopi ini pengetahuannya lebih banyak daripada definisi kopi itu sendiri. Paham nggak maksudnya? Paham nggak maksudnya? Lah, ya itu yang dipermasalahkan. Ya, Imam Subeki kan usul fikih itu beliau mendefinisikan usul fikih itu kan dalailul fikih al-ijmaliyah, teori-teori usul fikih yang secara umum. Udah itu tok. Kemudian beliau menjelaskan bahwasanya ahli usul itu siapa ahli usul? Ahli usul itu orang yang mengetahui teori-teori usul fikih ijmali tadi. Nah, ada tambahannya, yaitu dan juga turuku istifadeh mustafidin dan juga tahu bagaimana dia menggali hukum dan juga ciri-ciri daripada apa namanya mujtahid itu sendiri yang menggali hukum. Nah, ini kan lucu. Makanya gurunya tadi Imam Birmawi dikatakan kok aneh ini, orang yang dinisbatkan dengan sesuatu yang dinisbatkan kok orang yang dinisbatkan ini kok lebih banyak melebihi apa yang dinisbatkan kepadanya. Paham nggak maksudnya? Maksudnya orang yang bersandar itu lebih banyak daripada yang disandari, gitu. Nah, iya. Usul fikih itu katanya kan usul fikih itu kan teori apa dalil-dalil fikih ijmali. Tapi ketika mendefinisikan ahli usul itu kok ada lebihannya gitu loh. Harusnya kan kalau mendefinisikan ahli usul berarti orang yang mengetahui adillatul fikih al-ijmali, ya udah cukup itu tok. Sesuai dengan definisinya. Kok ini ada tambahannya gitu loh. Tambahannya ya itu tambahannya turuku apa namanya ini kan ada tambahannya ini tadi ini kan. Ini kan ada tambahannya. Nah, ini ada tambahannya ini, Mas. Mana turuk gitu. Nah, ini nih, usul fikih ini kayak gini tok. Nah, usul fikihnya ini. Usuli itu tambahannya, ada tambahannya. Nah, ini. Usuli, ahli usul itu orang yang mengetahui teori usul fikih dan juga turuk istifadah di cara-cara mengambil hukum. Wa mustafidiha. Dan juga, nah ini kan ada tambahannya. Nah, ini yang dipermasalahkan. Apa? Mustafidihah. Kenapa? Mustafidihah artinya apa, Tat? Mustafidihah ya orang yang menggali hukum, mustafid. Mujtahid maksudnya, mujtahid.
Nah, antum lihat di sini ya. Nah, ini yang dipermasalahkan orang-orang, terutama guru beliau sendiri. Kok bisa gitu loh? Kalau saya Zakaria kan enggak mendefinisikan usul fikih itu, kan beliau mendefinisikan bahwasanya usul fikih itu apa? Usul fikih ya apa? Adillatul fikih al-ijmaliyah, dalil-dalil fikih al-ijmaliyah, wa turuku istifad dan mustafi juz'iyatiha wa hali mustafidiha. Lengkap beliau tiga-tiganya. Jadi seandainya beliau mengatakan al-usuli, siapa ahli usul itu? Yaitu orang yang mengetahui dalil fikih al-ijmaliyah, turuku istifad mustafidiha, dan juga al-mustafidiyah. Ya enggak ada masalah, karena antara definisi dengan orang yang disandarkan terhadap definisi tersebut itu sama. Enggak ada masalah. Tapi masalahnya ini kok Saya ngerti lah. paham maksudnya ya? Ya. Paham, Nah, seperti itu. Nah, Dikritik, waqala gurunya sendiri mengatakan la yurafu fil mansubi ziyadatu qayyidin min haitsun nisbah 'alal mansubi ilaih. Ya, tidak diketahui di dalam mansub. Mansub itu sesuatu yang disandarkan ya. Apa ya? Mansub ini kalau di sini mansub ini usuli ya. Usuli kan sesuatu yang disandarkan kepadanya. Usuli. Tidak ketahui di dalam mansub ziyadatu qayyidin kok ada tambahannya. Ada tambahan qayyid jika dilihat kepada mansub ilaih, sesuatu yang disandarkan kepadanya, yaitu usul ya. Nah, ini kan aneh ya. Kemudian Syekh Zakaria mengganti dalail ya. Ya, Imam Subaki memakai dalail, kalau Syekh Zakaria memakai adillah. Kenapa? Li'annal maujud huna jam'u qillah. Ya, karena di sini jam'ul qillah ya. Ya, jam'ul qillah. Teori usul fikih kan jam'ul qillah, bukan jam'u apa? Jam'u katsroh ya. Jam'ul qillah itu pakai adillah bukan dalail. Dalail ini jam'ul katsroh. Nah, jadi disesuaikan dengan itunya sama beliau. Walima kila inna fa'il lam ya'ti jam'an lismi jinsin biwazni fa'il. Dan juga alasan yang kedua bahwasannya apa namanya fa'il ya, dalail dalail kan ikut wazan fa'il ya. Ya, itu tidak bisa menjadi jamak dari isim jenis dengan wazan fa'il. Dalil apa mufradnya dalail kan dalil ya. Dalil kan fa'il. Nah, itu secara teori juga nggak bisa. Ya, karena dalil fa'il apa isim jenis yang berwazan fa'il itu jamaknya tidak boleh fa'il. Nah, ini kan nggak bisa, berarti dalail nggak bisa. Makanya harus adillah. Kawasoid jam'u wasid. Wa in urudda bi annahu atanadiran, walaupun dijawab oleh beliau bahwasanya itu ada walaupun sedikit itu nadir. Seperti wasaid jam'u wasid ya. Wala mana likulli ilmin mabadi wa maudu wa masail. Ketahuilah bahwasanya setiap ilmu ada mabadiknya. Mabadik ya, ada pendahuluannya, ada apa penjelasan-penjelasan awalnya ya. Ada mauduknya. Mauduk itu objeknya apa sih? Ilmu ini objeknya apa? Dan juga permasalahan-permasalahannya itu apa? Famabadi'uhu ma yatawaqqaf 'alal maksud bidzat. Mabadi'u ilmi usul fikih itu apa? Sesuatu yang mana dibutuhkan olehnya usul fikih. Ya, mabadi'ul fikih ini mabadi'uhu ya seperti apa? Mabadi'nya takrif, definisinya kita tadi udah, definisi usul fikih udah, ta'rifi aksamihi ya, apa namanya, dan juga definisi daripada bagian-bagian usul fikihnya ya. Wa faedatihi, dan juga faedahnya. Ya, faedahnya usul fikih. Apa faedahnya? Wahiyah huna al-ilmu bi ahkamillahi wa ma wa al-ilmu bi ahkamillah ya. Faedah kita mempelajari usul fikih adalah kita mengetahui hukum-hukum Allah. Wa ma yustamaddu minhu, dan juga sumber daripada ilmu usul fikih itu apa? Wa huwa huna ilmul kalam. Ilmul kalam ya. Sumbernya adalah ilmul kalam, lughah Arabiyah, dan juga hukum, tasawwurul hukum ya. Tasawwurul ahkam ya. Jadi sumber daripada ilmu usul fikih itu diambil dari ilmul kalam ya. Ilmul kalam, ilmu tauhid ya, ilmu akidah, dan juga bahasa Arab, dan juga hukum. Tasawurnya tadi. Kemudian maudhu'nya, objeknya daripada ilmu usul fikih itu apa? Ma yubahatu bidzalika ilmu an ma awaridihi adzatiyah ka'adil fikih huna ya. Objeknya apa? Sesuatu yang dibahas di dalam ilmu ini mengenai apa? Mengenai hal-hal, sifat-sifat ya, yang melekat pada zat usul fikih tadi ya. Ya, seperti apa? Seperti
adilatil fikih ya, dalil-dalil fikihnya tadi ya, kayak aqimus shalah ya, wa atuz zakah wala taqrabuz zina, ijma, qiyas ya. Jadi membahas mengenai dalil fikih yang secara umum ya, bukan dalil fikih secara terperinci ya, secara umum. Ya, kayak qiyas itu kan umum kan ya. Ya. Kalau tafsilinya kan qiyas Homer, qiyas apa itu tafsilinya. Ini umum ya. Ya. Ustadz, tadi maksud dari ma yatawaqafu alaihi maksud bidzati itu apa? Wah, sesuatu yang dibutuhkan apa? Maksud ini kan maksudnya maksud itu kan usul fikihnya kan. Maksudnya usul fikih. Ya, sesuatu yang dibutuhkan oleh usul fikih. Ya, mabadi'uhu sesuatu yang dibutuhkan oleh usul fikih bidzat. Apa yang dibutuhkan? Ya. Sesuatu yang dibutuhkan atau yang berhubungan langsung dengan usul fikih seperti definisinya, definisi bagian-bagiannya, nanti akan dibahas definisi bagian-bagiannya. Ya. Itu kan tadi udah dibahas kan ya, definisinya ya. Kita kan nggak bisa Mas memahami usul fikih tanpa memahami definisinya ya. Kita kan di sini belum masuk usul fikihnya. Ya. Kita kan tadi seperti yang dijelaskan bahwasanya kita harus memahami definisinya dulu. Makanya definisi ini masuk pada mabadi', sesuatu yang kita butuhkan sebelum kita masuk ke usul fikih. Agar kita mempunyai tasawur ya, mempunyai gambaran apa sih usul fikih sehingga nanti kita tahu tujuannya itu apa ya. Kita itu belajar usul fikih itu nanti hasilnya gimana, implementasinya ke apa, nanti kita tahu. Makanya di sini definisi ini masuk kepada mabadi'. Jelas ya? Oh iya Ustadz. Ya tawakuf kan lebih dekat membutuhkan ya, membutuhkan atau sesuatu yang melekat atau membutuhkan. Ya. Maudu'u objeknya tadi udah ya, objeknya. Kemudian apa? Masailuhu, permasalahannya apa permasalahannya? Maitlabu nisbatu mahmulihi ila maudu'ihi fi dzalikal ilm. Masalah-masalahnya itu apa? Sesuatu yang diminta penisbatan mahmulnya kepada maudhu'nya di dalam ilmu ini. Ya. Ya. Penisbatan mahmulnya kepada maudhu'nya, ya. Kalau antum belajar mantek antum tahu ya. Jadi mahmul ada maudhu' ya. Jadi misalnya mahmul itu amernya di sini amr, ya maudhu'nya itu wajib ya. Amr berfaedah wajib atau menunjukkan pada wajiban. Haram menunjukkan kepada larangan menunjukkan kepada keharaman. Ijma menunjukkan bahwasannya ijma itu dalil, bisa dibuat dalil. Qiyas itu bisa dibuat dalil. Ya. Dan teori-teori lainnya ya. Jadi harus ada harus dihukumi intinya ya. Kayak amr itu hukumnya apa? Hukumnya berfaedah wajib. Nah, terus larangan itu berfaedah apa? Hukumnya berfaedah apa? Berfaedah. Jadi harus dinisbatkan. Mahmul ini harus dinisbatkan kepada maudhu'. Kayak amr, mahmul ini ya. Harus dinisbatkan kemana ini? Apa amr ini nisbatnya? Dinisbatkan apa? Wajib kayak gitu. Simpelnya kayak gitu sih. Kailmina guna bi anal amro lil wujub. Amr itu berfaedah wajib. Larangan itu berfaedah haram dan lain sebagainya. Jelas ya? Teman-teman. Iya, Ya Ustaz. hakikatan tuh jadi apa, Tad? Bin amro lil wujub bi hakikatan. Ya, hakikatan itu bisa jadi hal juga bisa. Mafhum mutlak. Maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak yang mana ini? Bi anal amro lil wujubi. Kan Apa artinya kan hakikatan? bahwasanya amr ini berfaedah wujub secara hakikat kan. Secara hakikat atau dalam keadaan hakikat. Lebih ke hal sih Mas. Tapi ya terserah antum sih lebih kemana. Maf'ul mutlak kan Harus ada akar katanya. iya juga dan juga maf'ul mutlak kan apa? Maf'ul mutlak kan ada 3 ya. Takkid, bayanil adat, li bayanil hay'ah. Ini yang mana? Enggak masuk 3-3-nya Mas. Nau'nya apa? Enggak ada. Amr Kayak tuh jenisnya perintahnya itu secara hakikat. Enggak ada ya?
Enggak lah, Mas. Enggak ada lah, Mas. Oke, jelas ya? Ustadz, Iya. yang peletak dasar usul fikih itu sebenarnya siapa, Ustadz? Apa? Gimana? Peletak penemu usul fikih. Penemu usul fikih Perumus pertama dan perumus pertama ya. Perumus pertama atau penemus pertama itu Imam Syafi'i dengan kitabnya Ar-Risalah. Itu beliau apa itu pun itu ya karena beliau dulu itu melihat ada kekacauan ya karena ahlur ro'yi ya yang mengandalkan kias ataupun akal itu kan lebih diunggulkan dulu itu. Jadi ahlu sunnah itu yang yang mengandalkan kelompok-kelompok yang mengandalkan hadis itu tersisihkan. Makanya Imam Syafi'i terinspirasi membuat satu teori yang mana teori-teori tersebut ya yang menengahi dua kelompok tersebut. Makanya ketika itu Imam Syafi'i dijuluki Nasirus Sunnah, penolong hadis-hadis Rasulullah. Karena ketika itu emang hadis Rasulullah terinjak-injak, kalah dengan kias ataupun akal. Nah, ketika ada teori usul fikih ini kan berarti tahu kan mana yang lebih didahulukan ketika kias itu bertentangan dengan hadis gimana, siapa yang lebih didahulukan. Itu ada teorinya semua. Teori usul fikih. Itu. Kemudian dikembangkan ya. Ada 3 kelompok ya. Ada 3 aliran ya. Ada aliran mutakalimin itu aliran Imam Syafi'i, Imam Malik, semua Imam Ahmad. Ya, kemudian aliran yang kedua aliran fuqaha ya. Fuqaha ini Hanafi. Ya, kalau ada waktu bulan depan atau kapan saya mau buka kelas itu ya. Buka kelas usul fikih Hanafi ya, biar seru. Nah, ini kan kemudian aliran yang ketiga itu aliran yang menggabungkan antara keduanya. Nah, yang kita pelajari itu aliran yang menggabungkan antara keduanya. Ya, walaupun lebih ke mutakalimin sih, lebih ke kelompok yang pertama. Tapi kan ada contoh-contohnya. Berarti kan menggabungkan antara dua aliran gitu. Ya. Walaupun lebih condong kepada yang mutakalimin. Oke, gimana? Ya, Ustadz. ya betul. Gini, saya punya pendapat teman-teman ya. Ini nggak ada pertanyaan lagi atau gimana? Nggak ada Zat. Pendapatnya apa? Enggak, mengenai belajar kita loh. Gimana Ya, kalau kita baca itunya dulu ya, biar antum gak bingung duluan. Kita baca matannya dulu ya. Matannya nanti kita preteli. Jadi kita fokus ke matannya, nanti kita sarahi, kita baca di bawahnya. Oh siap. Maksud Berarti matanya dulu. iya, kita kalau saya kan dari kemarin sampai sekarang kan langsung ke kosarahnya kan. Iya enggak? Iya, Zat. Langsung ke sarahnya. Nah, gimana